Oke, selamat siang. Siap. Apa kabarnya? Baik. Hari ini kita belajar tentang lingkungan sehat ya, atau lingkungan bersih. Sebelum masuk materinya, siapa yang masuk? Dan yang satu orang. Yang lain? Oke. Nah, jadi hari ini sebelum belajar kita berdoa dulu. Sudah belum? Tidak apa-apa, kita berdoa kayak biasa aja gitu. Ya. Oke, terima kasih ya bro. Ya. Ada yang tahu apa itu lingkungan sehat? Dan lingkungan bersih itu ya lingkungan yang ibaratnya sampah. Nah, contohnya seperti ini. Saat kita setelah makan, kita harus membuang sampahnya dan buang kembali. Ya, itu adalah lingkungan bersih. Yang kedua, caranya ya kita harus pilih mana sih sampah yang betul dibuang ke sampah atau sampah yang dibuang ke tanah. Ada yang tahu nggak apa sampah organik dan sampah non organik? Ya, dari mulai. Contoh organik seperti apa? Nah, apa lagi? Ya, non organik itu artinya tidak bisa terurai. Maksud dari tidak bisa terurai itu ya tidak bisa membusuk. Ya, itu. Nah, contoh yang tidak bisa busuk itu apa? Sampah yang tidak bisa busuk. Plastik. Apa lagi? Oh, apa lagi? Pipet bisa. Ya, pipet bisa. Ya, nggak bisa busuk. Ya. Kalau kertas bisa. Kertas itu bisa apa namanya? Hancur. Yang nggak bisa terurai apa lagi? Selain dari botol, plastik, apa lagi? Ayo. Kaca? Ya, kaca nggak bisa terurai. Ya. Oke. Besi juga nggak bisa terurai ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya, ya di dalam lingkungan itu banyak ibaratnya lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang ibaratnya kita jaga betul. Yang pertama di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ya cara membuang sampah itu yang saya bilang tadi di awal ya. Cara memilah sampah organik dan non organik. Ya. Kedua, cara menjaga kelas dengan menyapu memegang di setiap hari yang tiket. Nah, kalau contoh menjaga kebersihan di rumah seperti apa? Apa lagi? Nah, kalau biasanya kalian bangun tidur apa yang kalian lakukan? Itu contoh kebersihan menjaga diri agar sehat. Ya. Terus apa lagi? Selain dari kalian mengemas tempat tidur, apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, bisa kita lakukan itu ya pertama sarapan sebelum berangkat sekolah. Kedua, mengemas tempat tidur setelah tidur. Ketiga, ya mandi sebelum berangkat ke sekolah. Itu cara menjaga diri saat di lingkungan keluarga. Jadi di sini saya punya poster atau seperti gambarnya itu ya gambar kebersihan, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ya, ini contoh lingkungan sekolah bersih atau tidak? Bersih.
Bersih, bersih atau tidak? Apa yang ada di gambar? Sampah. Jadi seharusnya sampah ini dibuang kemana? Terus yang kedua. Jaga lingkungan kita. Nah, ayo. Ya. Jadi kita sama. Ayo itu berarti kita ajakan. Ayo, yuk dong. Kita bersihkan kita. Ayo dong kita bantu ibu untuk bersihkan rumah. Yang di sini ada caranya juga penerapan kebiasaan. Ya, kebiasaan itu seringkali kita lalai. Ya, contoh ya, membuang sampah itu sikap atau penerapan yang biasa kita lalai. Contohnya, setelah kita minum es, gitu kan, kadang-kadang kita membuangnya ke tempat lain. Ya, di mana sampah, gitu. Itu kelalaian kita. Nah, cara membedakan sampah organik dan non organik tadi, ya, sebenarnya harus ada. Jangan membuang sampah sembarangan. Artinya, ya, kita nggak boleh membuang sampah di tanah dengan sembarangan. Kecuali, ada tapinya juga. Kalau sampah tersebut organik, ya, boleh. Kalau organik seperti apa Pak? Ya, seperti bekas cemilan yang kita makan atau minum dari kantin. Ya. Nah terus pilah sampah dengan benar. Ini kita bilang dari awal. Pilah sampah dengan benar. Agar apa? Agar sampahnya tidak bau. Agar sampahnya tidak berserakan. Ya. Sering kali kita melalaikan ini. Saat kita pulang sekolah, ya, sampahnya masih di sampah, makanan pun masih di sampah. Terus selanjutnya, ini yang ketiga. Oke. Ya. Jadi ayo jaga kebersihan sekolah kita. Itu, ya, saya mengajak kalian sama-sama agar kita menjaga kelas, menjaga kebersihan kita. Kenapa? Agar kelasnya terlihat baik. Dengan nyapu, menjaga kelas, ngepel, ya, mengikuti aturan tiket kelas. Oke? Mama nih. Ini di kelas ini sampahnya banyak. Semangat nggak belajar? Ya. Ada nggak keinginan kita untuk membersihkannya? Ada. Agar apa? Agar bersih. Agar nyaman juga. Agar kita mau hidupnya enak. Kan? Contohnya, umpamakan ada sampah yang bau. Apakah kalian enak maksudnya? Tidak. Maksudnya tidak. Gitu. Nah, jadi kalau lingkungan bersih seperti sekarang gitu kan, lingkungan bersih. Jadi enak. Kita pun bisa gitu kan untuk melihat kebersihan, kita menjaga hidup udaranya. Gitu. Oke. Sebentar lagi akan saya berikan juga. Ya, untuk kalian ada 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, yang bersihnya kita centang, dan yang nggak bersih kita silang. Ya, ya, bisa dimengerti? Ya. Ini bahan kertasnya ada 22. Mas saya pikir orang bisa masuk. Oke.
5. Oke. 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, nyetamnya ada yang biru dan ada yang merah. Dua pilihan ini, biru itu tandanya kalian setuju. Ya. Merah tandanya kalian juga setuju. Oke. Paham? Terus namanya dan juga paham. Yang bersihnya, saya dengar ya, yang bersihnya di tengah dan yang bersihnya di ya. Oke. Terus siapa yang mau menjelaskan hasilnya? Depan. Ada yang bersiap? Oke. Ya langsung. Ya. Jangan ketawa-ketawa. Oke. Perkenalkan dulu namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 3. Oke. Kamu mau presentasi apa? Hasil kerja. Hasil kerja kelompok ya. Ini kelompok pertama. Oke. Silakan diangkat. Nah, jelaskan. Gambar pertama apa gambarnya? Bersih. Apa? Bersih. Jadi lingkungan bersih itu apa? Udaranya? Udara. Terus gambar yang kedua? Tidak bersih. Airnya tercemar. Jadi akibat nanti banjir. Oke, terima kasih bro. Oke, selanjutnya ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 ya. Nah. Oke. Perkenalkan namanya. Ya kelas 3. Oke, kamu akan mempresentasikan lingkungan kerja kelompok ya. Oke, gambar ketiga ya. Apa yang ada di gambar ketiga? Udara bersih, udara segar ya. Jadi lingkungan bersih dan udara bersih terdapat pun jadi lebih jauh dari penyakit ya. Oke, terima kasih ya B ya. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo mami. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Haji Ahmad Aman. Ya, kamu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Judulnya? Lingkungan sehat vs tidak sehat. Lingkungan sehat vs tidak sehat. Oke. Gambar keempat. Apa yang ada di gambar keempat? Sampah berserakan. Sampah berserakan di tong sampah ya. Itu sampah apa? Sampah organik. Jadi sampah itu mudah terurai ya. Sampah organik itu mudah terurai ya. Kalau
sampahnya menumpuk, kotor, penyakit pun timbul. Apa yang paling disukai penyakit di tempat yang kotor? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk, Penyakitnya apa? Nah, selain demam apa lagi? Batuk pilek, ya, menggigil, ya. Atau demam berdarah. Oke, terima kasih kami. Oke, lanjut. Ya. Oke, ini kelompok terakhir ya. Oke. Oke, perkenalkan. Ya, Aristo Rajuno. Ya. Oke, di situ ada gambar ke-5. Apa yang ada di gambar ke-5? Sampah menyangkutkan sampah. Sampah menyangkut Apa? Mengeluarkan air. Sampah menyumbat apa? air. Kalau sampah menyumbat, apa yang terjadi? Banjir. Apa lagi? Ayo, selain banjir. Tercemar. Ya, mudah penyakit. Terus yang keenam, apa yang ada di gambar keenam? Asap pabrik. Asap pabrik. Asap pabrik itu artinya polusi. Ya, polusi udara. Ini udaranya tercemar. Oke, terima kasih Radino. Oke, terima kasih atas presentasi kalian. Ya, ini. Ya, jadi manfaat lingkungan bersih itu agar hidup sehat. Ya, hidup sehat adalah hidup yang akibatnya tanpa sampah, jauh dari penyakit. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau lingkungan sehat itu enak. Ya, sama kita tidur enak, enak. Kalau lingkungan kotor, tidur pun susah. Oke, jadi kata kuncinya. Jadi kita harus, ayo teman-teman, membuang sampah tempatnya, ya, mulai dari sekarang, ya. Mulai dari hal kecil, ya, teman ke rumah ataupun di sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Biasakan diri membuang sampah di tempatnya, ya. Jangan membuang semuanya, ya. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa manfaat lingkungan bersih untuk kita? Ya, lagi. Apa dari pelajaran ini adalah menjaga kebersihan itu akan mengumpulkan kata tadi. Kita berdoa dulu ya. Ya. Kesimpulannya ya, ingat pesannya satu, jaga di rumah maupun di sekolah. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Oke, boleh ngomongin, silakan maju ke depan, ke halaman. Pak, mati gak Pak? Belum.